Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dalam sehari Ramadan pada tahun kali ini yang menjelaskan tentang kitab Risalah Jami'ah yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian mu'allif rahimahullah setelah menyebutkan maksiat hati, kemudian beliau menyebutkan secara khusus di sini tentang masalah ketaatan hati. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin min ta'atil qalbi. Salah satu contoh-contoh dari ketaatan hati adalah wa min ta'atil qalbi al-imanu billah. Contoh-contoh ketaatan hati adalah imanu billah. Pertama, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yaqinu, yakin. Yang ketiga wal ikhlasu, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat wat tawadhu'u, rendah hati. Yang kelima wan nasihatu lil muslimin, memberikan nasihat kepada kaum muslimin yang membutuhkan nasihat supaya supaya berada di jalan yang lurus dan tidak melakukan pelanggaran apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian was-sakha'u, yang keenam as-sakha'u, yaitu kedermawanan, memberikan bantuan berupa harta kepada orang yang membutuhkannya. Yang ketujuh, wa husnul dzanni, berbaik sangka, baik berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbaik sangka kepada hamba Allah yang lain. Yang kedelapan, wa ta'zimu sya'airillah, mengagungkan atau menghormati syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa syukru ala ni'amillah. Yang kesembilan, bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah kal Islam. Contohnya dia sudah masuk Islam. Ya, ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Ya, kemudian wa ta'ati, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sa'irin ni'am, dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sebab tanpa Islam dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, kita semua mustahil untuk melakukan segala ketaatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabru 'alal bala, ini adalah salah satu contoh dari ketaatan hati, yaitu apa? As-sabru 'alal bala, sabar atas cobaan dan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Contohnya wa mithul amrad, contohnya adalah penyakit, wal mihan, bencana, wa mautil ahibba, kematian orang yang kita cintai, wa faqdil mal, hilangnya harta, wa tasallutin nas, kita diatur oleh orang lain, maksudnya dikuasai oleh orang lain. Wa sabru 'ala ta'ah, kesabaran dalam melakukan ketaatan kita kepada Subhanahu wa taala. Wa sabru 'anil ma'siyah, kesabaran untuk menghindari dari maksiat. Nah, di sini ada perbedaan as-sabru 'ala wa sabru 'an. Dalam bahasa Arab, kalau sabru 'ala, kita berada di atasnya atau kita melakukan hal tersebut. Maknanya kita sabar ketika kita melakukan kemaksiatan. Kita melakukan kesabaran, kita sabar di atas ketaatan. Karena apa? Karena kita melakukan ketaatan itu pasti ada musuhnya. Ya, baik musuh dari kalangan jin maupun musuh dari kalangan manusia. Wasabru 'anil ma'siyah. Kemudian sabar kata an adalah tajawuz, menjauhi. Sabar dari menjauhi apa? Menjauhi dari maksiat. Itu sangat berat sekali karena di sana banyak setan yang mencoba untuk menarik manusia ke dalam kubangan maksiat. Wal iyadu billah. Wastiqatu birizqi minallah. Kemudian apa? Kemudian ini adalah salah satu contoh ketaatan hati, yaitu apa? Thiqah, percaya dengan rezeki yang akan Allah berikan kepada dia. Wa bughdud dunya, benci terhadap dunia. Maksud di sini bukan benci membencinya, bukan, tapi benci bahwasanya dunia itu menjadi apa? Menjadi tujuannya. Begitu. Wa adawatun nafsi wasyaitan. Kemudian apa? Memusuhi hawa nafsu dan memusuhi setan. Wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa salihin. Cinta kepada Allah
Rasulnya, kemudian para sahabatnya, ahli baitnya, kemudian tabi'in, para tabi'in, kemudian para orang-orang saleh. Waridha anillah, kemudian ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, wat tawakkulu alaih, kemudian apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyyal munjiyah. Dan selain dari situ semua, ini adalah contoh-contoh apa? Kewajiban-kewajiban hati yang dapat menyelamatkan kita dari keburukan dunia dan akhirat. Nah, kemudian mu'alif rahimahullah setelah menyebutkan ketaatan-ketaatan hati, mu'alif rahimahullah menyebutkan maksiat yang ada pada tubuh kita. Ma'asil jawarih, maksiat-maksiat anggota badan. Wa amma ma'asil jawarih, adapun maksiat yang ada pada anggota badan, fa ma'asil batni, maka maksiat perut. Dia menyebutkan perut lebih dahulu. Mithlu akli riba, contohnya memakan riba, wa syurbi kulli muskirin, meminum segala bentuk yang memabukkan, wa akli malil yatim, memakan harta orang yatim, wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulati wal masyrubat, dan segala bentuk yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dari makanan dan minuman. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kullaman a'ana ala aklihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu melaknat orang yang memakan harta riba dan setiap orang yang membantunya, membantu untuk makan riba. Kemudian wa la'ana syaribal khamri, Allah dan rasulnya juga melaknat orang yang meminum khamr. Wa kullaman a'ana ala syurbiha hatta al-ba'i' laha, melaknat orang peminum khamr dan setiap orang yang menjadi fasilitator ya, yang membantu untuk meminum khamr tersebut, bahkan orang yang menjualnya itu juga terkena apa? Terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, setelah menyebutkan maksiat perut, mu'allif rahimahullah menyebutkan ma'asil lisan, maksiat-maksiat yang ada pada lidah. Wa ma'asil lisan katsiratun aidon, maksiat yang ada lisan itu banyak sekali. Contohnya mithlul ghibah. Apa itu ghibah? Wa hiya dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan, menyebutkan tentang saudaramu muslim terhadap sesuatu yang ia benci meskipun kamu itu jujur. Yang kedua, wan namimati, kemudian namimah, adu domba, kemudian wal kadhibi, kemudian apa? Dusta, wasyatmi wasabbi, mencela, mengumpat, menyebutkan nama orang dengan celaan, wala'an, kemudian melaknat, wa ghairiha, dan lain sebagainya dari maksiat-maksiat lisan. Kemudian setelah itu mu'allif rahimahullah menyebutkan ma'asil ain, maksiat-maksiat yang ada pada mata. Wa ma'asil ain, maksiat yang ada di mata, mithlun nadhar ila nisa'il ajnabiyat. Nah, ini contohnya ini. Apa itu? Melihat wanita asing. Yaitu apa? Jelalatan matanya. Itu adalah salah satu maksiat mata. Wa nadhril aurat, kemudian melihat kepada aurat. Aurat orang lain terlebih. Itu hukumnya haram. Wan nadhr bistihqari ilal muslim, kemudian apa? Melihat orang lain apa? Dengan istihqar. Apa itu? Merendahkan. Melihat orang lain seolah-olah dia itu berada di bawah kita. Itu juga haram hukumnya, maksiat. Wan nadhr fi baitil ghairi bi ghairi idnihi. Kemudian mu'allif rahimahullah menyebutkan melihat kemana? Ke rumah orang lain tanpa izinnya. Ini sering sekali seseorang apa? Ketika bertamu hilang adabnya ketika bertamu, yaitu apa? Ketika dia mengetok pintu, assalamualaikum, tetap dia apa? Melihat ke dalam jendela. Ini hukumnya haram. Nah, semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua supaya ketika kita bertamu untuk tidak itlaqun nazar, melihat meletakkan mata kita di mana? Di jendela. Bagaimana adabnya ketika kita mengetuk pintu, maka balik badan. Bisa jadi orang di dalam rumah itu
ada yang tidak berjilbab atau terbuka auratnya, sehingga apa? Sehingga hal tersebut itu tidak layak untuk kita lihat. Maka sudah layak apa? Kita membalikkan badan ketika sudah apa? Mengetuk pintu. Wallahu alam bisawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.